Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester ilmu hadis, saya akan membawakan presentasi mengenai status budak dalam Islam. Dimulai dari pengertian perbudakan sendiri. Perbudakan merupakan sistem perebutan hak dan kebebasan seorang manusia untuk bekerja guna keperluan golongan manusia lain. Agama Islam berupaya untuk menghapuskan tindak ketidakadilan sebagaimana praktik perbudakan. Maka Islam dalam ayat-ayat Al-Quran banyak memberikan tuntunan untuk keadilan dan memerdekakan kebudak. Perbudakan sendiri telah ada sejak sebelum ada Islam dan terdapat pada bangsa-bangsa di dunia ini. Perbudakan setelah Islam masuk ke Jazirah Arab, Islam tidak secara tegas menolak praktik perbudakan. Namun, bukan berarti Islam memperbolehkan perbudakan. Islam secara perlahan menghilangkan praktik perbudakan dengan mengikis faktor terjadinya perbudakan sehingga mempersempit pintu masuknya praktik perbudakan dan membuka lebar-lebar jalan menuju kemerdekaan melalui denda penebusan dosa dan sebagainya. Sistem perbudakan yang diajarkan oleh Islam banyak mengandung kemaslahatan dan hikmah bagi manusia. Di antaranya, satu, sebab menjadi budak itu hanya satu. Dulu sebelum ada Islam, sebab menjadi budak itu sangat banyak. Namun ketika Islam datang, sebab tersebut dipersempit menjadi hanya satu, yaitu orang kafir yang menjadi tawanan perang. Pilihan ini dipilih oleh panglima perang mana yang terbaik untuk kemaslahatan Islam dan manusia. Ya, terdapat pada Quran Surat Muhammad. Yang kedua, perintah bersikap baik terhadap budak dan celaan jika sebaliknya. Terdapat pada hadis riwayat Bukhari yang berartinya adalah janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan, "Hai hamba laki-lakiku, hai hamba perempuanku," akan tetapi katakanlah, "Hai pemudaku," atau bermakna laki-laki, "Hai pemudiku," makna perempuan. Yang ketiga, Islam itu mengangkat derajat budak, seperti yang dilakukan Rasulullah SAW dengan mengangkat Zaid bin Harithah sebagai angkat. Terdapat dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Zaid bin Harithah maula Rasulullah SAW ma kunna nad'uhu illa Zaid bin Muhammad hatta nazala al-Quran ud'uhum li abaihim. Zaid bin Harithah maula Rasulullah SAW, Ibnu Umar berkata, dulu kami tidak memanggil Zaid kecuali dengan panggilan Zaid bin Muhammad, sehingga turunlah ayat, panggillah anak-anak angkatmu dengan menasabkan kepada nama bapak-bapak mereka. Karena itulah yang lebih adil di sisi Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor 4782 dan Muslim nomor 2425. 4. Pahala besar bagi budak. Bahkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berangan-angan ingin menjadi budak karena besarnya pahala. Beliau berkata, terdapat dalam hadis riwayat Muslim, lil abdi al-mamluku ajroni waladi nafsi biyadihi laulal jihad fi sabilillah wal hajj wa bir ummi bi ajabtu an amutu an wa ana mamluk. Terdapat anjuran membebaskan budak yang terdapat dalam hadis riwayat Tirmidzi. Imam Al-Mundhiri berkata, siapa saja seorang muslim yang membebaskan seorang budak yang muslim, maka perbuatannya itu akan menjadi pembebas dirinya dari api neraka.
Yang keenam, tebusan kesalahan atau pelanggaran atau kafaroh seorang muslim dengan membebaskan budak. Barang siapa melukai tubuh budaknya, maka ia wajib membebaskan budak tersebut. Dalam sebuah hadis yang mengisahkan adanya seorang tuan yang memotong itu budaknya, maka Rasulullah SAW bersabda, "Idhab fa anta hurun faqala ya Rasulullah, ilhan fa maula man ana qala maulallah wa rasuluh." Pergilah engkau karena sekarang engkau orang yang merdeka. Maka budak itu berkata, "Ya Rasulullah, saya ini maula atau budak." Siapa? Beliau menjawab, "Maula Allah dan Rasulnya." Hamba Allah dan Rasulnya. Hadis Hasan, hadis riwayat Ahmad 2.182, Abu Daud nomor 4519. Nomor 7, budak bisa minta bebas dengan membayar dirinya atau mukatabat. Syekh Abdullah Al-Jubri kata, jika seorang budak meminta atau mukatabah dari tuannya, maka wajib baginya mengabulkannya. Allah Ta'ala berfirman, dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Quran Surat An-Nur ayat 33, Ibhajul Mu'minin Syarh Manhajus Sholihin, Jilid 2, halaman 192, cetakan 1 Darul Waqt. Nomor 8, banyak jalan lainnya agar budak bisa merdeka. Salah satunya ada hadis, barang siapa membebaskan bagiannya dari seorang budak, maka ia wajib membebaskan seluruhnya. Salah satunya dengan zakat, sebagaimana yang tercantum dalam ayat Quran Surat At-Taubah ayat 60, yaitu sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Kemudian dari penjelasan di atas bahwa Islam itu membawa kedamaian, Islam itu perlahan-lahan menghapuskan perbudakan. Ada pertanyaan bahwa apakah perbudakan itu menjadi haram? Jawabannya adalah Al-Quran pada tahap awal mengakui dan menerima perbudakan karena merupakan suatu kenyataan yang sudah berlangsung sejak lama sekali, sehingga tidak mungkin menghapuskannya secara instan dan revolusioner, namun memerlukan pentahapan. Hal ini dimulai dengan pembebasan dari praktek ini dengan pendekatan psikologis, teologis, ekonomis, kemudian tahap pembebasan fisik. Dan pada akhirnya Al-Quran melarang praktek perbudakan dalam bentuk apapun, sekaligus mendorong penghapusan dan pencegahannya. Al-Quran menegaskan bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna di muka bumi ini. Kemuliaan diri manusia merupakan hak utama bagi setiap insan. Kemudian, apakah perbudakan masih diperbolehkan dengan ketentuan atau argumentasi-argumentasi tertentu? Jawabannya adalah peradaban manusia saat ini memang sudah maju, tetapi bukan berarti jerat-jerat ataupun nilai-nilai perbudakan itu sendiri sudah tidak relevan lagi. Karena sesungguhnya Al-Quran diturunkan tidak hanya untuk masa Nabi Muhammad SAW saja, tapi juga diturunkan untuk umat manusia hingga akhir zaman. Bisa saja sistem perbudakan yang telah dialami oleh masyarakat pra-Islam terulang kembali di masa datang atau bahkan lebih berbahaya dari masa klasik. Disinilah ayat-ayat Al-Quran memberikan petunjuk kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini bagaimana memperlakukan manusia secara baik dan benar sesuai fitrah dan berlandaskan tauhid. Dalam perspektif agama, trafficking atau perbudakan sudah cukup jelas bahwa ia bertentangan dengan moral Islam. Sekalipun dalam fikih klasik hukum perbudakan termasuk trafficking dipandang boleh karena memiliki alasan-alasan tekstual dari Al-Quran atau hadis. Tetapi moral Islam sesungguhnya menyatakan bahwa itu adalah suatu perbudakan yang tidak terpuji dan karenanya harus dihapuskan. Al-Quran memang telah memberikan spirit pembebasan perbudakan sejak 14 abad yang lalu. Tetapi
Spirit itu nampaknya tidak dicermati oleh umat Islam dan manusia secara keseluruhan. Akibatnya bermuncullah perbudakan-perbudakan modern dengan gaya dan bentuk yang santun dan baru. Sekian, banyak sekali kesalahan manusia adalah tempatnya salah dan juga lupa. Sekian banyak salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.